Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat pagi ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Daya batin itu tidak perlu berhari-hari. Ya, sebenarnya teman-teman Jumat pagi ya, daya batin Anda ini ya ketika Anda ini katakanlah pernah menggunakan. Terus itu berhasil. Itu tidak serta-merta Anda bisa lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Kenapa Anda bisa melakukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu? Karena Anda sebelumnya sudah mengolah batin Anda tanpa Anda sadari. Misalkan ya, teman-teman Jumat pagi ini kena masalah ya, yang itu menguras batin Anda. Ya, kena masalah yang menguras batin Anda, otomatis batin Anda ini akan bangkit. Loh ya. Daya itu akan bangkit. Cuma Anda strateginya belum paham saja gitu. Nah, yang paham ketika Anda ini tersakiti, ditolimi, akhirnya muncul kata-kata jelek, akhirnya kejadian. Yang paham itu saja. Ya loh. Kemampuan ini bisa dilatih dan butuh latihan ya, butuh latihan untuk bisa menggunakannya. Jadi tidak serta-merta tidak serta-merta bisa kita lakukan ya, bisa kita kerjakan langsung begitu saja, tidak. Kalau kita sengaja, kalau tidak percaya coba Anda ya, batin gitu. Tidak akan tercapai. Kenapa? Unsurnya belum Anda pahami. Satu unsurnya teknisnya, unsur ini katanya dengan teknisnya yang Anda harus kuasai. Yang kedua, kekuatan dari batin Anda masih lemah. Nah, ketika semua unsur ya teknis sudah Anda kuasai, terus energinya juga mendukung, maka batin Anda juga akan bisa terwujud. Terus menanggapi komentar saudara Raisa, kalau puasa Senin Kamis tirakat ya, apa yang bagus Pak Ustadz? Bagus saja ya untuk Senin Kamis, tapi kalau Anda untuk sihir ya bukan Senin Kamisnya ya, tapi puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Nah, kurangi makanan yang mengandung nyawa. Kalau puasa Senin Kamis itu terlalu lama jedanya ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, 3 hari baru puasa lagi ya. Terus Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari. Jadi per 3 hari Anda puasa, per 3 hari Anda puasa. Kelamaan. Kalau Anda katakanlah mau tirakat pembersihan sihir, itu puasanya Nabi Daud. Jadi puasa Nabi Daud ini tidak hanya untuk membersihkan sihir ya, penyakit medis non medis ya, tapi juga penyakit non medis. Jadi penyakit medis non medis, dua-duanya ini disapu ya dengan puasa Nabi Daud. Silakan pakai terapi itu, ndak berat kok. Ya. Tubuh Anda akan wendeng, tubuh Anda akan sehat ya. Jadi diganti ya. Jadi jangan banyak membanding-bandingkan gitu ya. Sudah tak kasih tahu ya. Kalau Anda katakanlah ingin membersihkan sihir, pakai puasa Nabi Daud. Kalau Anda kuat puasa mutih ya pakai mutih. Nah, mutih ini jangka pendek ya. Atau Anda bisa katakanlah puasa 1 minggu mutih 24 jam. Ya, 1 minggu. Setelah itu disambung dengan puasa Nabi Daud. Caranya seperti itu. Gak kuat mutih ya ngerawat. Ya. Mutih dan ngerawat sama ya, 24 jam waktunya. Yang membedakan cuma makanannya gitu ya. Makanan ketika Anda buka puasa. Dan untuk sahur ya. Ya sahur ya buka jadi siji wis. Ya. Itu yang Anda harus lakukan. Terus ini ya, dia ini saudara Isa ini sudah 13 tahun ya. Disantet ya. Disantet 13 tahun. Nah, terus dia itu sudah katakanlah sudah berobat kemana-mana. Aku rutin sembuh Ustadz ya, tapi yang sakit kepalaku ditusukin gitu ya. Jadi kalau Anda ini terkena sihir ya, teman-teman Jumat pagi, itu sudah masuk dalam tubuh Anda.
Ya, Anda dengan media semacam ini ya, media semacam ini tidak akan membersihkan secara total gitu ya. Kalau di persentase mungkin 10% saja. Dari 100% itu 10%. Misalkan ya, saya terapi Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus saya terus saya minum. Misalkan seperti itu pembersihannya hanya 10% saja. Ya. Kenapa? Masih ada sampah-sampah sihir yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, pembersihan yang bagus itu adalah dengan puasa. Puasanya bila ruh, kalau bisa ya mutih. Puasanya bila ruh. Anda bisa puasa Nabi Daud, tapi konsepnya bila ruh. Hilangkan makanan yang mengandung nyawa sedetail-detailnya. Tujuannya bukan kita itu klinik ya. Kita ini logika sederhana. Ketika Anda tidak makan yang mengandung nyawa, maka sihir telur santet yang ada di dalam tubuh Anda itu akan melemah. Ketika sihir itu melemah, otomatis ya. Ketika sihir santet telur itu melemah, karena kekurangan energi ya. Ketika Anda makan terasi misalnya, itu kan ada unsur hewaninya gitu. Itu akan membangkitkan emosi Anda. Kalau emosi Anda bangkit, ya tambah sulit untuk mengendalikan. Nah, dengan Anda mengurangi makanan yang mengandung nyawa, maka itu akan bisa menekan energi negatifnya itu. Emosi itu loh, akan Anda bisa kendalikan. Kalau Anda bisa mengendalikan emosi Anda, maka sihir itu akan lemas. Nah, dengan puasa ini membakar, mengeluarkan, detoksifikasi. Ya, ibarat itu apa ya, dibekam itu ya, dipaksa untuk keluar. Nah, baru ketika Anda sudah puasa, minum, Anda bisa pakai terapi tadi. Ya, pakai media air. Dibacakan doa, wirid, Anda masukkan. Nah, walaupun Anda tidak melakukan metode dengan air seperti ini ya, dengan air, Anda zikir, Anda wirid, itu energinya sudah masuk dalam tubuh Anda. Sudah tidak usah pakai ritual macam ini juga tidak masalah. Anda bisa pakai ritual ini ketika Anda ini bukan yang terkena. Misalkan saudara Anda bisa pakai media ini. Kenapa? Anda yang mewiridkan. Nah, paham? Nah, kalau Anda yang mewiridkan, itu sudah masuk energi positif itu. Nah, caranya seperti itu ya. Kalau kepala Anda pusing, cobalah itu. Kepala pusing ya. Nah, perbanyak berzikir. Perbanyak membaca kitab suci. Terus dilawan itu. Yang pusing kan kepala Anda. Itu tujuannya apa? Ketika Anda laku terus kepala Anda pusing, supaya Anda menghentikan laku Anda. Ya. Sehingga jin, makhluk halus yang di dalam tubuh Anda itu tetap bersemayam, tetap kuat. Saya juga mengalami hal itu ya. Saya wirid, saya zikir, saya puasa, tidak bisa jalan malah nih. Coba bayangkan. Tapi tetap saya jalankan. Tidak dirosok. Kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka saya yakin lambat laun sihir yang ada di dalam tubuh Anda juga akan hilang. Intinya apa? Berpikir positif ya. Jangan berpikir bahwasanya Anda terkena sihir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.